Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demo untuk proyek dari web Laravel kita, yaitu website PRL, dengan kedua rekan saya. Yang pertama saya, yaitu Silma Nabila, dengan NIM belakang 043. Dan kedua rekan saya, Kemudian saya Muhammad Arsadanendra dengan akhiran NIM 052. Dan saya Akbar Salahuddin dengan NIM akhir 049. selamat menyaksikan. Pertama-tama kami akan menjelaskan relasi tabel antar tabel di database. Jadi yang utamanya ada user, card, sama produk dan kategori dan size. Di sini ada dua tabel perantara, yaitu card item dan produk size. Card item itu antara card sama user perantaranya. Sedangkan produk size di antara produk dan size. Oke. Langsung saja ke codingan controller dan model. Untuk model card, di sini ada foreign key user ID yang mengambil dari tabel user. Dan item berada di card item, tabel card item. Card item disetting available untuk user mengisi size ID, kuantitasnya, dan produknya. Di sini ada FK, ngambil dari tabel size. Kemudian produk, yang ngambil ID produk, dan card buat ngambil ID card. Lalu produk ini bersifat available untuk admin seperti harga, foto, gambar, deskripsi, dan namanya. Produk ngambil foreign key size, kategori, dan size. Kemudian ngambil stok di produk size, di tabel produk size. Oke, untuk controller, ini untuk dashboard admin, controller dashboard admin. Ini untuk menghitung user, produk, lalu card yang aktif atau keranjang yang aktif. Kemudian ini menampilkan pesanan terbaru atau keranjang terbaru yang dibatasi dengan angka 5. Kemudian direknya ke admin dashboard. Lalu ini gunanya buat directory jika mencet salah satu dashboard.
sini kita akan masukkan dengan user admin untuk melihat view dari codingan. Sini, jika kita lihat controller, ini untuk directory, ini untuk directory produk, kemudian user, kemudian keranjang aktif. Oke, selanjutnya ke produk, dari controller produk. Di sini manggil tabel kolom kategori dan size. Kemudian kategori diurutkan dengan nama kategori, kemudian diurutkan secara dari tinggi ke bawah, ke rendah. Ordernya, urutannya berdasarkan ID size, kemudian ini untuk mengatur directory ke create produk. Directory ke sini. Kemudian ini untuk menyimpan data-datanya, nama, deskripsi, harga, gambar, size, dan stok. Kemudian sini untuk mengatur jalur gambar. Kalau nol, dia akan mengambil alternatif lain. Kemudian ini metode buat produk baru. Ini untuk read produk. Ini untuk edit. Yang bisa diedit nama produk, kategori, kemudian ukurannya, dan stok yang sekarang. Ngatur otomatis nanti bakal ke mengupdate database. Kemudian ini metode untuk menghapus. Jika salah satu produk dipilih, bakal menghapus ID produk tersebut. Kemudian ini untuk paginasi. Aturannya munculin 15 item. 15 baris per halaman. Kemudian itu untuk update stok, lalu edit stok. Nah, kita akan mendemonstrasikan bagaimana. Misal duster, kemudian kategorinya blazer, harganya mungkin 1 juta, stoknya 50. Otomatis kesimpan, karena saya belum mengupload gambarnya, maka akan ada alternatifnya. Oke, di sini untuk memperbarui produk, kita klik edit.
Kemudian misal ganti kategori, terus duster, kemudian ganti stock, deskripsi, lalu klik perbarui. Nah, sudah bisa ya. Kolomnya langsung diperbarui, lalu kemudian untuk hapus, produk sudah berhasil dihapus. Selanjutnya ke bagian kategori. Sini ada, saya akan menunjukkan controller kategori tersebut. Untuk kategori view-nya diurutkan berdasarkan ID, kemudian aset, yaitu dari besar ke kecil, lalu ini untuk pengaturan direktorinya, direktori create, kemudian ini untuk menyimpan datanya seperti nama kategorinya, slab, terus sini untuk label, nama dan slab. Lalu untuk edit, sini bisa memperbarui nama dan slab. Oke, sini untuk metode delete atau hapus. Oke, kita tambah kategori, misal lalu simpan, otomatis kesimpan di metode store tadi. Lalu untuk edit, misal dahulu panjang banget. Oke, bisa hasil. Kemudian jika ingin menghapus, klik tombol hapus. Oke, mungkin sekian dari kategori. Oke, lanjut ke bagian size atau ukuran. Di sini kita bisa langsung tambah tanpa direktori ke halaman tambah. Sini mungkin tidak perlu diubah-ubah ya, karena sudah patokannya dari XS sampai XXL, lalu custom. Sudah ingin hapus di sini. Kemudian kita lanjut ke manajemen stok. Lanjut ke bagian stok atau manajemen stok. Di sini kita bisa melihat summary dari total stok, stok custom, kemudian stok dari beberapa ukuran. Jika di sini, jika stoknya aman atau di atas atau sama dengan 5, maka diberi warna hijau. Kemudian jika stoknya habis atau 0, akan diberi warna merah. Untuk stok yang di bawah angka 5, maka akan diberi warna kuning. Oke. Ini kita bisa edit stok, misal Excel,
1000, 10.000. Kemudian otomatis, lalu otomatis disamarikan. Untuk controllernya satu bagian dengan produk, kemudian ke keranjang atau pesanan. Di sini hanya menampilkan keranjang yang aktif atau yang belum check out. Di sini bisa otomatis ketahuan jumlah dan totalnya, ukurannya, kuantitasnya, dan usernya. Kemudian untuk controller lead tersebut, di sini untuk fungsi view atau read-nya, lalu paginasinya dibatasi dengan 15 item. Iya, karena di sini fungsinya cuma menampilkan, maka di controllernya hanya terdapat fungsi index atau view. Kemudian ke user, seperti di sini ada tanggal daftar, namun 0 ya. Kalau edit, customer, dan password baru, misal di sini juga minimalnya itu passwordnya tuh 8 angka ya. Sini otomatis juga ke hash untuk passwordnya ya, otomatis berubah. Misal ingin tambah pengguna baru, misal kemudian emailnya yang oke, otomatis tambah. Untuk controller user, sini karena tadi ada 3 ya, di view ada fungsi view atau read, kemudian create, edit, lalu delete. Untuk urutannya berdasarkan ID, kemudian nurun ke bawah. Lalu untuk create, sini ada field yang harus diisi, nama, email, password. Ini password otomatis di hash atau di secure dengan karakter-karakter acak. Kemudian untuk edit juga sama, passwordnya langsung otomatis hash. Dan untuk delete akan mengambil user ID seperti ini. Oke, mungkin sekian dari halaman admin. Lanjut ke halaman user.
Baik, di sini halaman tampilan untuk user, di mana user bisa mengakses halaman seperti berikut. Di mana user sebelum login tidak akan bisa melakukan pembelian barang. Meskipun user menggunakan add to bag, button add to bag untuk memasukkan barang ataupun melakukan buy now, user ketika belum login maka tetap dilarikan ke halaman login. Untuk fitur yang lain, user masih bisa mengakses. Selanjutnya kita melakukan daftar. Kenapa tidak bisa? Karena di sini password harus minimal 8 karakter. Kita masukkan kembali datanya. Kita melakukan register, maka user akan langsung menuju ke halaman landing page. Kita kembali ke halaman awal register, di mana di sini ada fitur lupa password yang digunakan untuk melakukan reset password. Dan sebelumnya user sudah masuk ke tabel user. Ini untuk reset password, kita akan mengirimkan email yang telah terdaftar. Kemudian kita akan mengecek ke Mailtrap, di mana kita bisa melakukan reset password melalui link yang telah dikirimkan dari Mailtrap. Di sini kita memasukkan password baru. Ketika user salah mengkonfirmasi password, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Setelah melakukan reset password, maka user akan dilarikan menuju halaman login. Ini tampilan setelah user melakukan login, di mana perbedaannya adalah di sini sebelumnya ketika user belum melakukan login, user akan diberi tampilan button untuk melakukan login, dan setelah user melakukan login, maka terdapat tampilan seperti berikut, yaitu profile dan juga card. Di sini kenapa bagian card berwarna abu-abu? Karena kami membedakannya ketika user belum meng-add to cart barang, maka button cart ini abu-abu. Selanjutnya di sini kita ada beberapa bagian. Di sini ada katalog yang berisi produk kita, dan di sini ada galeri, yaitu hasil dari custom para customer. Selanjutnya di sini ada halaman blog. Kemudian di bawah halaman blog ada bagian feedback. Kemudian ada FAQ. Kemudian di sini ada halaman bagian about us. Ketika kita pencet button about us, maka akan masuk ke halaman about us di berikut. Kemudian di bagian footer ini kita memasukkan nomor WhatsApp dan juga Instagram, di mana ketika user akan memencet maka akan dilarikan ke WhatsApp dan juga
ke Instagram. Selanjutnya di sini kita juga menautkan newsletter yang fungsinya sebagai pemberitahuan sekedar seperti memberikan informasi seperti promosi dan lain-lain. Selanjutnya kita di sini ada search bar, di mana di search bar ini akan dilarikan ke halaman yang kita cari, seperti seumpama kita melakukan pencarian Blazor, maka akan muncul notifikasi, kemudian akan dilarikan ke halaman produk, yaitu bagian Blazor. Di sini di halaman produk bagian Blazor kita terdapat beberapa produk, dan di sini kita ada pilihan untuk size, di mana ketika size kosong maka size akan otomatis berwarna merah, dan ketika terisi maka size akan berwarna hitam. Dan di sini ada bagian total available stock, di mana di sini fungsinya memberitahukan kepada pengguna bahwa ini jumlah stok pada produk ini. Dan ketika saya melakukan sebelum add to bag, maka produk akan otomatis masuk ke keranjang. Dan sebelumnya sempat saya mention bahwa perbedaannya di sini kartnya berubah menjadi warna hitam dan juga ada notifikasi 1. Dan ketika kita di produk ini, ketika kita belum memilih bagian size, maka button add to bag dan buy now tidak bisa dipencet apa-apa, dan juga quantity juga tidak bisa. Maka pengguna harus menambahkan di bagian sini. Sebelumnya saya telah memasukkan produk dengan size yang sama, maka di sini akan otomatis kuantitinya tertambah 2. Dan ketika saya memasukkan dengan size yang berbeda, maka produk akan terpisah dengan perbedaan size. Kemudian di sini kita akan mencoba button buy now, di mana buy now ini akan langsung dilarikan ke halaman checkout. Dan di sini kita diwajibkan untuk mengisi semua bagian input. Ketika saya tidak mengisi salah satunya, maka akan muncul notifikasi bahwa input ini harus diisi. Dan di bagian kanan sini, ini total dari jumlah produk yang kita beli beserta harganya. Dan di sini kita ada pemilihan choose buat payment. Dan ketika kita melakukan pay now, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Dan di bagian sini terdapat notifikasi pembayaran selesai. Ketika kita mencet halaman lihat pesan saya, maka akan masuk ke halaman order. Kemudian jika kita mencoba untuk bagian add to bag dan melakukan show shopping cart, kemudian kita juga mengisikan data berikut, melakukan pay now, dan ke halaman checkout, maka otomatis dari button cart ini yang sebelumnya terdapat produk yang telah dimasukkan otomatis terhapus karena setelah melakukan checkout. Selanjutnya kita di sini di bagian button profile kita ada yaitu profile, pesanan saya, dan logout, di mana di bagian pesanan saya
adalah halaman setelah checkout tadi, yaitu halaman order. Dan di bagian profile ini, kita bisa melakukan edit data. Dan di sini kita juga menambahkan adanya input untuk edit password secara otomatis. Di sini saya akan melakukan edit password. Jadi edit password bisa melalui bagian yang sebelumnya dan juga bisa di bagian sini. Dan ketika melakukan simpan perubahan, maka profile berhasil terupdate. Dan ketika melakukan login, maka otomatis password akan terupdate dari perubahan password melalui halaman profile sebelumnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari demo web ini. Jadi di web ini tuh ada tambahan eh, ini FAQ buat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama user. Nah, kalau misal ada pertanyaan user yang sekiranya nggak ada di FAQ ini, kita bisa pakai pakai chatbot AI. Jadi chatbot ini tuh bisa menjelaskan apa tentang website BRL ini. Misal uh, pendiri BRL ini siapa? Nah, nanti dia bakal jawab pendiri BRL ini adalah Berliana Nadia. Nih, udah bener ya. Terus misal di BRL ada katalog apa saja. Nah, BRL memiliki 7 katalog produk, yaitu blazer, blouses, bridals, cardigan, shirts, skirts. Terus juga ada katalog kostum ya. Nih, sudah sangat sesuai dengan website kita. Nah, ini tuh cara kerjanya. Ini tuh datasetnya dari sini. Kita membuat sendiri. Nah, ini kita membuat sendiri dengan format Q untuk pertanyaan dan A untuk jawaban si AI-nya. Nah, cara membuatnya itu pertama kita bikin datasetnya dulu. Ini Q&A. Ini saya buat 14 kayaknya, sekitar 14 pasang. Habis itu kita bikin ini namanya RAG Builder. Ini. Nah, jadi sebelum itu kita harus download model. Jadi ini AI ini tuh pakai model ini Meta Llama 3.1. Nih, saya ambil dari Hugging Face. Ini modelnya. Sama ada satu model lagi namanya ini. Namanya ini untuk embedding FAQ-nya nanti.
pakai model ini. Jadi ada 2 modelnya. Nah, cara kerjanya itu kita bikin file RAG buildernya dulu. Kan soalnya kan model lama ini itu dia kalau nggak kita apa-apain dia itu masih menjawab pertanyaan secara umum. Jadi dia itu tahu kayak selain website ini. Jadi kayak misal, oh langit itu warna apa ya? Atau enggak UB itu ada di alamatnya ada di mana ya gitu. Dia itu tahu gitu. Sedangkan untuk tentang website kita itu dia nggak bakalan tahu. Maka dari itu kita ingin menggunakan RAG ini supaya si model ini bisa tahu tentang website BRL kita dan tidak akan menjawab tentang pertanyaan umum. Misal UB itu berdiri tahun berapa. Nah, dia bakal, maaf saya nggak memiliki informasi tentang UB karena di sini di datasetnya saya nggak ada tentang UB. Saya nggak ngeset tentang UB, jadi dia nggak bakalan tahu. Jadi kan cara kerjanya kita bikin datasetnya dulu, habis itu download model ini, model lama, habis itu kita bikin RAG nya. Untuk penjelasannya ini tuh cuma variabel buat dipanggil di bawah. Ini dia mencari ini file dataset kita yang ada di sini, isinya yang ini tadi, menggunakan ini import OS nih buat mencari filenya. Habis itu dia membaca dengan data raw. Jadi ini dia tinggal, kan awalnya kayak gini, terus nanti dia itu kalau dibaca raw di Pythonnya dia tuh ditambah tanda petik di awal sama di akhir. Jadi dia tuh nanti awal dan akhirnya kayak begini kebacanya. Ini tuh data processing, kayak membenarkan formatnya itu. Terus ini juga ya, ini. Jadi intinya tuh dia nanti bakal menghilangkan ini, enternya dia bakal hilang kayak gini dan seterusnya. Habis itu nanti key-nya hilang sama A-nya juga hilang. Nanti dia bakal kayak gini, kayak langsung jadi satu baris gitu. Nah, terus dia kalau misal kita jalanin ini, RAG-nya kita jalanin file ini, dia bakal membuat dokumen. Jadi di sini kan di dataset kita ini kan ada 1800 karakter nih. Ini. Nah, kalau misal langsung kayak gini, dia itu AI-nya kurang optimal dia karena dia harus membaca sangat banyak. Maka dari itu kita harus harus pakai splitter ini. Jadi chunk size itu misal dia bakal membagi, misal ini kan semua ini 1800, kalau kita bagi 400, misal segini itu 400 jadi satu dokumen. Nah, nanti buat ngelanjutinya dia itu overlap 50. Jadi misal ini kan 400 nih sampai ke ini. Nah, nanti 400 ini dikurangi 50. Jadi misal 350 itu dari sini sampai segini gitu. Nah, fungsi overlap ini biar kan tadi kan kita di chunk ya, dibagi-bagi.
Itu kalau misal nggak sampai akhir, misal sampai Q sini nih, nah kita kan apakah BRL menyediakan layanan cons, nah itu kan nggak nyambung, maka dari itu kita harus disambungin pakai ini, misal 50 nanti jadi segini, nah gitu biar nyambung dia. Nah terus habis dipecah-pecah, ini dia loading embedding model yang tadi pakai ini mini LM L6. Nah jadi embedding itu dia mengubah ini kan tadi kan udah kayak gini nih bentuknya, kayak gini. Nah ini kan bentuknya huruf, ini kita embedding menggunakan mini LM menjadi angka, menjadi data vektor, jadi bukan biner. Misal ini tuh kalau dikonversi ke data vektor misal 0,12 berapa gitulah. Nah terus itu tuh dilakuin tiap chunk, kan tadi kan kita udah bagi misal 1800 dibagi 400 misal dapat 5 dokumen, jadi ini tuh ada 5 gitu. Ini dokumennya, ini tuh bakal beda-beda gitu, kayak gitu. Nah terus ini angka-angka ini bakalan dimasukin ke ChromaDB, filenya ada di sini udah aku ini di sini ChromaDB. Habis itu udah, jadi kita konversi dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal menjadi konversi ke angka-angka vektor ini, data vektor. Habis itu untuk menjalankannya itu sebenarnya kita nggak bisa langsung dari front end langsung komunikasi dengan model lama ini, nggak bakalan bisa. Jadi kita harus dijembatani dengan ini API server. Kita pakai ini Fast API. Kita pakai ini sama UVcorn. Ini udah disediain dari sana. Ini course middleware ini cuma mengkasih izin ya. Kalau nggak dikasih izin itu kita nggak bisa request pertanyaan kita karena keamanan dari website kita. Ini loading. Nah ini kita menggunakan parameter context length, jadi ini tuh total dari masukan pertanyaan kita, output dia, sama dataset kita ada berapa huruf itu. Terus GPU layer ini biar lebih ringan AI nya, jadi saya pindahkan dari CPU ke GPU. Ini dia loading ChromaDB yang sudah kita embedding dari huruf ke angka di sini ChromaDB ini. Nah terus cara kerjanya itu dia bakal, tadi kan udah kita ini jadiin vektor nih. Nah terus misal kita mau tanya halo, ini kan yang kita set kan HALO, ini angkanya misal segini. Nah terus kita tanya HLLO, itu tuh misal data vektornya hampir sama kayak ini, misal ini 1. Nah itu tuh kita ini kan misal ada banyak nih, misal ada 6. Nah ini karena itu chunk-nya, jadi
dia mengurutkan yang paling relevan dengan ini kata ini. Jadi yang paling tipis angkanya, paling mirip. Misal ini tuh mirip sama ini, kan beda 1 angka doang nih. Nah, nanti dia bakal filter juga yang lain. Nanti tuh dia bakal mengurutkan dari yang paling relevan ke yang enggak sekitar 3. Jadi dari 6 itu dia ngambil 3. Sudah saya set 3. Nah, terus dia tuh bakal ngambil yang paling atas, docs 0. Karena dia paling relevan, dia ambil dokumen yang paling pertama. Nah, terus sebelum si input pertanyaan ini masuk, aku tuh udah ngeprompt si model ini biar dia tuh konteksnya nggak kemana-mana gitu. Biar aku pengennya tuh AI ini bisa menjelaskan tentang ini BRL saja. Yang paling jelas itu yang ini. Jika konteks tidak relevan dengan dataset saya, maka dia nggak bakal memiliki informasinya. Kayak yang UB tadi ini, dia nggak bakal memiliki informasi tentang UB. Ini udah dari sananya, udah template. Ini output max token itu output ini. Jadi satu token itu sekitar 3-4 kata. Jadi 200 itu udah banyak. Terus temperatur sama top ini biar makin kreatif itu, biar nggak kita bisa mengatur kaku atau enggaknya output dia gitu. Mungkin gitu aja sih. Terus kalau cara menjalankannya itu dia ini kita CD dulu biar kita bisa baca modelnya. Ini conda activate itu ini sebenarnya nggak usah dipakai, ini cuma konfigurasi kayak Jupyter versi berapa, Python versi berapa, itu cuma konfigurasi aja. Habis itu ini buat ngerannya UVcorn itu yang tadi, server tadi. Ini nama filenya, nama file ini. App ini kita manggil fast API ini. Ini reload ini misal kalau kita ganti ini, misal kita ganti prompt ininya, nanti dia bakal otomatis reload gitu, kita nggak perlu masukin ini lagi. Terus kita jalanin hostnya itu di local host kita di ini portnya di 8001 karena yang port 8000 itu sudah saya pakai nih, udah dipakai buat si web BRL nya, udah dipakai buat web ini gitu. Sekian.